Ya, Mister akan menjelaskan tentang median dan modus ya pada data berkelompok tentu saja. Baik, kita mulai. Oke, jadi pada data bergolong atau data berkelompok, median itu didapat dari sebuah formula, yaitu yang pertama B2, itu adalah tepi bawah kelas median, oke, setengah N. N itu banyak data ya, banyak data. Kemudian F besar, itu frekuensi kumulatif ya, frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Sebelum kelas median. Dan F kecil itu adalah frekuensi kelas median. Frekuensi kelas median dikalikan dengan C. C itu panjang atau lebar kelas. Oke ya, Mister ulang. Untuk median data berkelompok, rumusnya adalah batas bawah kelas median dikali setengah dari banyaknya data dikurangi frekuensi kumulatif kelas sebelumnya dari kelas median dibagi frekuensi kelas median dikalikan dengan panjang kelas. Ini terlihat abstrak dan sulit dimengerti. Supaya mudah, kita akan jelaskan dengan contoh ya. Inilah contohnya. Kalian bisa lihat. Pertanyaannya adalah tentukan median data tes matematika terhadap 40 siswa kelas 11 IPA yang digambarkan pada tabel frekuensi di samping. Ya, tabelnya seperti ini. Nah, langkah pertama biasanya yang Mister cari adalah frekuensi kumulatif ya. Frekuensi kumulatif itu FK. Ya, semisal fakultas kedokteran lah ya. Frekuensi kumulatif. Cara nyarinya gimana? Frekuensi pertama ditulis 4. Tambahkan dengan frekuensi berikutnya 9. Tambahkan lagi dengan frekuensi berikutnya 9 tambah 14 itu 26 tambah 20 tambah 3 ya. 23 tambahkan dengan 10 itu 33 tambahkan dengan 4 37 tambahkan dengan 3 40. Itu cara pertama mencari frekuensi kumulatif. Mister ulang caranya. Frekuensi pertama ditulis 4, lalu tambahkan dengan frekuensi bawahnya. Lalu ditulis 9, tambahkan dengan frekuensi di bawahnya. 9 tambah 14, 23, ditulis. 23, tambahkan dengan bawahnya. Tambah 10, 33, tambah 4, 37, 37 tambah 3, 40. Oke. Itu teknik mencari frekuensi kumulatif. Kalian bisa lihat, ini frekuensi kumulatif. Oke. Itu cara atau step yang pertama. Setelah itu bagaimana, Mister? Kita akan menentukan kelas median. Setelah itu ya. Bagaimana cara menentukan kelas median? Kita lihat banyak datanya kan 40. Oke, median ada di data ke N plus 1 bagi 2. Berarti data ke 41 bagi 2. Di data ke 20,5. Oke. Data ke 20,5. Oke. Cara membaca data ke 20,5 begini. Ini
4. Oh, berarti data keempat tuh paling banyak dari kelas 40 sampai 49. Sampai sini itu akan dapat data ke-9. Oke, berarti data 4 sampai 9 itu ada di sini. Oke. Lah, ini angka 23. Oh, lihat dari atasnya. Berarti data ke-9 sampai 23 ada di sini. Maka inilah yang kita sebut sebagai kelas median. Kelas median. Oke, Mister ulang caranya ya. Oke, setelah membuat frekuensi kumulatif, kita akan mencari kelas median. Cara mencarinya gimana, Mister? Kita lihat jumlah datanya itu 40. Jadi kelas median, mediannya itu ada di data ke 20,5. Kelas median itu ada di data ke 20,5. Oke ya. Data ke 20,5 itu ada di kelas yang mana? Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, atau kelas 6. Itu yang akan kita cari. Itu yang akan kita cari. Oke ya. Ini angka 4. Oke, artinya data 1 sampai 4. Oke. Kelas ini itu mewakili data 1 sampai 4. Ini angka 9. Artinya data ke-5 sampai ke-9 diwakili kelas ini. Ini angka 23. Artinya data ke-10 sampai 23 diwakili kelas ini. Padahal median di data keberapa? Data ke-20,5. Artinya median ada di kelas yang ini. Oke, median ada di kelas yang ini. Ini saya akan sebut kelas median. Oke, kita dapat kelas median kan? Kalau sudah, kita fokus pada rumusnya ya. Kalau sudah, kita fokus pada rumusnya. Rumusnya apa, Mister? Lihat. Ini B2 itu artinya tepi bawah. Tepi bawah kelas median. Tadi kelas mediannya kan di 60 ya, 60 sampai 69. Berarti tepi bawahnya berapa, Mister? Ini berarti 59,5. Nah, dapat 1 kan? Oke, kita cari C. C itu apa, Mister? C itu panjang kelas. Oke, kita lihat. Boleh bebas ya, boleh kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, keempat, atau sama, atau yang lain. Panjang kelasnya kan sama. 40 sampai 49. Nyari panjang kelasnya gimana, Mister? 49 kurangi 40 tambah 1. 9 tambah 1, 10. Oke, panjang kelasnya 10. Oke, apalagi, Mister? N, kita bisa cari N. N itu banyaknya data. Oh, banyaknya data 40 siswa. Ini kalau dijumlah 40. Atau kita bisa lihat dari angka terakhir frekuensi kumulatif. Maka dia 40. Lalu F besar. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelas median T 60, 69. Yang ini ya. Berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas median itu ya 9. Lalu ada F kecil. F kecil ini mewakili frekuensi kelas median.
frekuensi kelas median. Frekuensi itu berarti yang ini. 14. Kalau sudah tinggal dihitung, tinggal dihitung. Masukkan ke rumus, tinggal dihitung. Dapat 67,36. Itu cara mencari median dari data berkelompok. Oke, Mr. hapus ya. Oke, kita bisa mencari modus juga dari data berkelompok ya. Wah, ini juga ada rumusnya. Pertama kayak tadi juga sih, kita nyari kelas modus yang harus pertama dilakukan. Carilah kelas modus. Setelah itu, penuhi formulanya ya. Nah, formulanya apa? B0 itu tepi bawah kelas modus. L itu panjang kelas atau lebar kelas. Sama kayak C tadi ya, Mister. Iya. Ini kenapa beda simbol? Padahal sama aja kan, panjang kelas atau lebar kelas. D1. Selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. D1 plus D2. D2. Selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Tuh ya. D1 itu selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya. D2 selisih kelas modus dengan kelas sesudahnya. Oke, bisa dipahami? Kalau bisa saya clear all drawing ya. Oke, lalu kita bisa lanjutkan. Ini contoh soal. Oke, sudah. Tidak perlu mencari frekuensi kumulatif ya, bisa langsung. Pertama saya akan tentukan kelas modus. Kelas modus. Oke, kelas modus itu yang gimana, Mister? Yang frekuensinya paling tinggi. Ini frekuensinya 2, ini 4, ini 6, ini 18. Wah, ini pasti kelas modus. Oke, sudah ditentukan kelasnya. Ini kelas modus. Kalau sudah terus gimana, Mister? Lihat rumusnya. Kelas modus sama dengan BO, batas bawah, tepi bawah kelas modus. Ini 65, maka tepi bawahnya 64,5. Saya tulis ya. Tepi bawahnya 64,5. Ini D1. Selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kelas sebelumnya berapa? 6. Frekuensi kelas modus berapa? 18. D1 berarti selisih 18 kurangi 6. 12. Ini D1 juga 12. D2. Frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Selisih ya, ingat kata kuncinya adalah selisih. Oh, kelas sesudahnya itu 9. Berarti ini kalau diambil selisih ya 18 kurangi 9. Itu 9. Ini 9. Kalau sudah, oh ada L, Mister, panjang kelas. Pilih aja. Bisa kelas pertama. 50 sampai 54. Panjang kelasnya berapa ya? Panjang kelasnya 54 kurangi 50 tambah 1. Oh, 5. Panjang kelasnya 5. Oke, udah. Masukin. Ini 64,5. Ini 12. Ini 12. Ini 9. Ini 5. Kalau sudah dapat seperti ini. Hitung dapat 67,36. Itu modusnya dari data berkelompok.
Ini tadi kalau datanya disajikan dalam bentuk tabel ya, bisa jadi datanya disajikan dalam bentuk lain. Misalkan dalam bentuk histogram atau poligon. Oke ya, Mister akan tunjukkan salah satu datanya ya. Bentar ini. Mister akan tunjukkan salah satu datanya. Nah, lihat, bisa dilihat ya. Nomor 5 ya. Perolehan nilai tes siswa disajikan pada histogram berikut. Nilai tes siswa terbanyak adalah ini kan pertanyaannya modus. Oke. Sekarang kita lihat histogram. Ini namanya histogram ya. Diagram batang yang berhimpit itu namanya histogram. Oke, lihat. Ini ada 59,5. Ini ada 64,5. Oh, ini tepi ya. Ini tepi bawah. Ini tepi atas gitu ya. Oke, jadi 59,5 itu tepi bawah, 64,5 itu tepi atas. Begitu seterusnya ya. Nah, sekarang kita akan cari yang pertama adalah kelas modus. Yang pertama adalah kelas modus. Carilah yang frekuensinya terbanyak. Oh, ini Mister, ini. Rumusnya tadi apa? Kelas modus sama dengan tepi bawah ya. Mister tulis TB aja. Tepi bawah kelas modus ditambah D1 per D1 plus D2 dikali lebar atau panjang kelas. Tepi bawah kelas modusnya berapa? Ya, ini berarti 74,5 tulis. Ditambah D1-nya tinggal nyari selisih. Ini teh berapa ya? Ini 9. Ini teh 15. Berarti selisihnya 6 per 6 ditambah ini teh 6. 15 sama 6. Selisihnya itu 9. Lebar Mister, lebar kelas. Lebar kelas itu tepi atas kurangi tepi bawah ya. Tepi atas kurangi tepi bawah. 89,5 dikurangi 84,5. Berapa itu? 5 ya, kali 5. Begitu aja kalau bentuknya bukan tabel. Ada lagi loh yang median, tapi bentuknya bukan tabel. Nah, seperti ini. Median dari histogram ya. Sama, yang pertama dicari adalah kelas median ya. Oke, nyari kelas median gimana, Mister? Lihat datanya. N-nya ada berapa? 5 tambah 4, 9. Tambah 5, 14. Tambah 10, tambah 6, 20, 30. Oh, berarti di data ke 15,5. Data ke 15,5 nyarinya. Ya, ini sampai sini. Ini data sampai sini, data kelima. Oke ya, sampai sini 9. Sampai sini berapa? 14. Ini frekuensi kumulatif ya. Frekuensi kumulatif bisa dicari. Mister perjelas ya. Biar enak. Kalian biar enak. Oke. Ini 5 frekuensi kumulatif. Ini 5. Ini 9. Ini 14, ini 24, ini 30. Oh, yang ke-15,5 berarti yang mana, Mister? Yang data ke-15,5 yang ini, yang 24. Oke. Oke ya, berarti kita tulis median sama dengan tepi bawah kelas median ditambah setengah N dikurangi frekuensi dibagi F, frekuensi kelas median, dikali L, lebar. Oke, tepi bawah kelas median itu
69,5. Saya tulis 69,5 ditambah setengah N. N-nya 30 dikali 30 dikurangi frekuensi. F ini frekuensi kumulatif sebelum kelas median 14. Oke, saya tulis 14 dibagi F frekuensi kelas median. Frekuensinya berapa? 10 ya. 10 kali L panjang kelas. Dari sini bisa dilihat panjang kelas 9,5 kurangi 79,5 10 ya. Dikali 10. Gitu aja sih. Itu tentang frekuensi ya. Tentang kelas median ya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum.